apa masih obat dan lain-lain, tapi kita tuh juga ekspresi orang tua sih nanya gini aja mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali bersama saya di sini Jarod Tristanto di channel Tok TV di Bincang-Bincang Santai. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya sudah mengundang satu orang. Seseorang ini dia mengambil apa ya? Ya bisa dibilang dia seorang perawat. Baru sekolah di perawatan ya, Mas. Iya. Perawatan. Bagaimana ngobrol-ngobrolnya? Yuk kita simak berikut ini. Dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Mas Edi Susanto. Asli saya dari Belitung. Dari Belitung. Iya. Kemana juga ada yang dari Belitung. Iya. Teman kita sih. Ya dari Belitung juga ada kemarin yang kita publish dari Belitung juga, Mas Koko ya Mas. Oke. Mas Edi ini kan saya dengar ya Mas. Mas Edi ini kuliah di Jogja ini. Iya, Merantau untuk kuliah? Iya, Masih kuliah. Nah, katanya di bidang perawatan. Iya benar, di bidang keperawatan. Bidang keperawatan itu di kampusnya di mana sih Mas kalau Jogja? Itu kalau di Jogja itu di Universitas Aisyah Yogyakarta. Oh Aisyah, berarti Jalan Ring Road Barat. Iya. Oke. Terus kemudian alasannya itu apa sih Mas? Kok sampai apa ya? Memilih jurusan itu? Alasannya itu sebenarnya gini mas, dulu tuh kan saya waktu kecil tuh sering sakit-sakitan. Iya. Orang tua saya tuh susah waktu ngidupin saya, jadi kedepannya saya itu ingin melihat anak saya tuh sehat gitu. Jadi udah ada bekal dari saya sendiri bisa mengatasi walaupun anak saya tuh sakit mas. Berarti itu alasannya Iya. ya? Karena pengen merawat tentunya anak-anak. Iya, buat anak sama istri ke depannya. Luar biasa loh ini alasannya, buat masa depan gitu kan. Ada alasan lain selain itu? Mungkin bapak apa ibunya Mas ini berlatar belakang memang dari perawat atau dokter mungkin? Enggak sih mas, kalau orang tua tuh saya tuh sederhana mas, cuma petani sama nelayan. Petani, kalau di Belitung petaninya itu apa Mas? Petani itu seperti tanaman lada, padi di sana juga. Iya. Tani sama nelayan enggak ya? Nelayan juga mas. Oh, nelayan juga. Iya. Oke, Belitung luar biasa. Sampai pada akhirnya terus memutuskan untuk, berarti udah lama itu Mas punya angan-angan untuk nanti setelah lulus saya akan ke Jogja untuk ngambil jurusan perawat. Sebenarnya tuh tiba-tiba aja muncul gitu mas, nggak kepengen juga sih. Planning. Iya, nggak ada planning juga. Langsung tiba-tiba Muncul. punya niatan itu. Iya. Nah, di bidang keperawatan jadi ini apa ya? Maksudnya juga nggak gimana ya ngomongnya? Maksudnya ini kan perawat kan nggak cuma cewek, tapi ini cowok. Maksudnya ini sebenarnya bagus loh, maksudnya kok anak cowok kok sampai pada akhirnya memilih jurusan keperawat. Nah, itu tadi alasannya karena pengen ngerawat semuanya, pokoknya Iya, keluarga dan juga keluarga. nantinya ke depan. Nah, kalau dalam keperawatan sendiri itu gimana sih yang dipelajari kalau yang di kuliah itu seperti apa Mas? Kalau di kuliah tuh menyeluruh mas, kayak pelajaran obat-obatan, Farmasi ya? farmasi juga dipelajari. Jadi kita tuh nggak semata-mata cuma pelajaran keperawatan, jadi kayak dokter, anestesi sama yang lainnya Itu ada di situ. ada semua. Jadi perawat itu menyeluruh mas. Iya. Jadi kerjaannya tuh 24 jam di rumah sakit. Kerjanya. Berarti cenderung ke praktek Mas. Kalau kuliah ini apa? Kuliahnya tuh cenderung di praktek, kalau teorinya sih nggak terlalu banyak sih mas. Teorinya terlalu banyak. Enggak. Sekarang gara-gara corona ini sekarang kebanyakan teori mas. Kebanyakan teori. Iya. Daring gitu ya. Daring. Dari dalam berarti udah nggak ke kampus lagi. Ya belum ke kampus ya sementara. Ada 7 bulan lebih mas. 7 bulan di rumah. Gimana jenuhnya itu kan? 7 bulan di kos. Iya. Oke.
Terus udah nih kayaknya ya pola. Nah kalau di dalam itu kan perawatan ya, perawatan itu kan kalau dibaca itu kan ada, maksudnya menerapkan PHBS nggak mas? Kalau menerapkan PHBS itu pasti mas. PHBS pasti. Pasti. Berarti sebagai dasarnya itu. Sebagai dasarnya itu. Soalnya paling utama itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Mas. Jadi itu yang dipelajari dulu, baru nanti ke tahap berikutnya. Nah kalau farmasi kan beda lagi ya mas. Itu anunya kan ke obat. Terus kalau di perawat apa sih yang apa ya, yang difokuskan itu apa? Yang difokuskan kan kode etik keperawatannya mas. Jadi kita itu saat melakukan penyuluhan keperawatan itu kita harus sabar dalam menghadapi pasien gitu mas. Jadi nggak semata-mata semena-mena gitu sama pasien. Kan kita kalau udah jadi perawatan harus disumpah juga mas. Ya disumpah. Iya. Nah itu kan kalau misalkan ya mas, kalau misalkan untuk hal itu dalam perawat itu kan pasti menghadapi suatu pasien gitu. Iya, setiap hari menghadapi suatu pasien. Nah, pasien kan berbeda-beda karakter, berbeda-beda permintaan, bahkan ketika di rumah sakit mas pengen ini gimana gitu kan. Kadang ada seperti itu. Nah ada nggak menemui mas Edi ini menemui nggak apa namanya pasien yang betul-betul kadang bikin jengkel gitu? Kalau untuk sekarang belum pernah sih mas ketemu sama pasien juga gitu. Karena udah ada ilmunya tadi ya pak? Iya karena ada ilmunya tadi. Mana lagi kalau di Jogja tuh kan terkenalnya sopan ramah-ramah dan sopan juga. Nah kalau pasien yang, nah ini kalau perawat ini nanti terus nggak ke jiwa pak? Masuk ke jiwa nggak? Kalau perawat itu bisa masuk ke jiwa juga sih mas. Ke jiwa juga bisa. Berarti di beberapa rumah sakit ada bisa masuk ke jiwa, bisa masuk ke anak sama apa yang lain-lainnya juga sih mas. Jadi tergantung kitanya mau mengambil bagian apa. Bagian awalnya oke. Nah kalau pasien jiwa sendiri mas, itu kan maksudnya apa ya, kalau pasien jiwa itu kan ibarat psikolog ya. Nah, iya kan psikolog ada, terus psikiater mungkin ya untuk menangani, tapi kok perawat hanya apa namanya melayani dalam apa ya, misalkan minta apa itu kan bukan maksudnya bukan masalah dia terapinya gitu loh. Kalau di keperawatan terapinya itu udah ada juga sih mas. Udah ada. Jadi kita tuh Jadi kita tuh nggak semena-mena cuman apa masih obat dan lain-lain, tapi kita tuh juga mengatasi bagaimana cara biar pasien itu lebih baik lagi. Misalnya kayak pasien halusinasi gitu udah ada cara mengatasinya. Makanya ini dengan ini pasien yang suka ngamuk juga sudah ada. Jadi perawatan itu semuanya dipelajari mas. Dipelajari di berbagai itu ya, karena ya memang untuk apa ya, tenaga medis juga ya seperti itu. Nah dalam keperawatan kan mestinya kan apa ya, gimana ya maksudnya, ini orang tua ketika itu pas waktu Mas Edi mengambil jurusan keperawatan, apa ya, orang tua bagaimana sih mas? Ekspresi orang tua sih nanya gini aja mas, kamu yakin mau ngambil keperawatan? Kamu kan awalnya, saya tuh penggeli mas awalnya. Penggeli. Jadi kalau lihat darah tuh geli banget. Takut sama darah. Fobia gitu. Iya. Iya saya yakin, kata saya. Ya udah kalau yakin jalanin aja. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Nah, fobia darah kan? Iya. Sampai pada akhirnya mengambil jurusan keperawatan. Cara Mas Edi bisa apa ya? Bisa melewati apa ya? Melewati fobia itu gimana? Caranya itu apa ya mas? Karena udah keseringan melihat darah jadi ada rasa udah biasa gitu mas. Berarti karena itu. Iya. Lah, terus kan kalau perawatan kan ngerawat pasien yang maksudnya nyun sewu ya maksudnya
membersihkan lah ya. Iya. Membersihkan, terus nanti kalau misalkan ada dirawat dan sebagainya. Nah itu fobia tadi udah jelas, fobia karena darah. Ya. Nah selain darah ada nggak? Sementara sih nggak ada sih mas. Cuma darah itu. Cuma darah aja. Berarti kalau misalkan masih di luka itu, Kalau untuk sekarang sih udah enggak sih mas. Tapi dulu awal-awal bisa pusing mas. bisa pusing melihat darah, Dia darah. tapi langsung bisa ke perawatan gitu. Langsung bisa. Langsung ke perawatan lah. Ini loh yang pengen saya tanyakan, kok dengan tekad kuat Mas Edi ini sampai pada akhirnya memutuskan aku bisa. Apakah dengan keyakinannya Mas Edi? Keyakinan sama niat aja sih mas. Niat. Iya. Kan percuma juga kalau ada keyakinan tapi nggak ada niat. Enggak ada niat. Oh, berarti luar biasa ya, maksudnya dari fobia justru malah sekarang di bidang itu. Iya. Dan kalau ngerawat gitu ya Mas, kalau ngerawat itu sebenarnya ada capek gak sih Mas dalam dirinya? Untuk capek itu sih mas pasti ada kan, namanya juga Bekerja. pekerjaan yang sangat berat juga sih seharian gitu. Tapi kan kita ada kebanggaan tersendiri gitu mas, jadi bisa membantu orang gitu. Membantu orang lain ya daripada mementingkan dirinya Iya. sendiri. Nah ini kan masa pandemi nih Mas, masa Iya, masa pandemi COVID-19. Ini tentunya kan tenaga medis yang dibutuhkan. Mas Edi terjun langsung nggak mungkin ke masyarakat atau ke sekitaran kos gitu untuk mau melakukan apa ya? Berarti melakukan penyuluhan gitu terkait COVID-19. Kalau untuk ngelakuin itu kemarin pas KKN aja mas. Lu pas KKN? Iya, KKN-nya kan kemarin di Belitung juga mas KKN-nya. Oh. Jadi langsung terjun gitu. Oh di Belitung? Iya di Belitung. Mas dulu ke masyarakat tentang penyuluhan. Iya. Nah, penyuluhannya apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Penyuluhannya tuh cara mencuci tangan, KBS, dan jaga jarak gitu aja sih mas. Sesuai protokol kesehatan Mas yang ada pemerintah. Iya. Kalau jadi kenapa kok Mas Edi nggak langsung ke dokter? Ke dokter karena uang juga sih mas, beban juga Uang. sih, iya. Tapi kan di samping itu uang juga maksudnya ya kalau misalkan kita kan bisa mengambil bidik misi atau apa kan bisa itu Mas. Bisa sih mas, kemarin kan udah coba tapi nggak lulus juga sih mas. Di bidik misi itu. Tapi langsung ke perawat ini lah. Awalnya sih emang mau ngambil dokter mas, tapi nggak bisa, ya udah. Tapi kan enak kalau dokter maksudnya ilmunya luas gitu. Iya ya. luas, lebih mendalam gitu. Kalau perawatan kan baru mungkin dasarnya aja kan. Lah, di samping itu kan gini, ada kata-kata jurusan tidak menjamin pekerjaan gitu. Benar. Nah, terus kalau misalkan nanti seandainya itu kan, wallahu alam kita juga nggak tahu. Misalkan Mas Edi mengambil perawatan sekarang terus akhirnya ke depan Mas Edi tidak menjadi perawat, kira-kira ada apa ya? Ada cadangan lain nggak selain itu? Selain itu, kalau untuk sekarang sih saya tuh memikirkan gini mas, di sana tuh kan masih kekurangan perawat juga loh. Minimnya perawat di Iya. Belitung juga. Jadi kemungkinan kalau nanti saya belum keterima jadi perawat, saya bisa mencari pekerjaan yang lain dulu mas. Asalkan jangan nganggur aja gitu. Nggih. Apa ya? Asalkan bekerja gitu ya. Ya asalkan bekerja aja. Hmm. Tapi untuk pekerjaannya tuh belum kepikiran sih mas mau kerja apa. Kalau Belum. enggak perawatan. Kalau nggak keperawatan. Iya. Tapi peluangnya memang banyak kalau perawatan. Kalau perawat untuk sekarang lebih banyak mas dibutuhkan. Karena mau dibutuhkan. Soalnya kan karena corona ini kemarin juga kan banyak yang Terkena juga. gitu ya. Terus jadi apa namanya, ditingkatkan lagi tenaga medisnya Iya. gitu ya. Ini udah lulus, ngomong udah lulus belum sih Mas? Belum mas, masih semester 7. Masih baru tinggal selangkah lagi lah ya Masalah galau. untuk menyelesaikan ini juga baru kita ini baru menyusun sih. Sama mas saya juga masih skripsi juga mas. Ya, oke. Kalau keperawatan
apa ya, suka dukanya apa sih mas? Untuk untuk sukanya tuh apa ya, tadi saya yang bilang jadi kebanggaan tersendiri bisa Itu membantu sukanya orang, ya. ya. Untuk duka itu capek mas, capek banget. Capeknya itu ya. Iya. Tapi kan lelah itu kan bisa dibayarkan kalau misalkan mas bisa nolong orang, bisa Iya benar. membantu, itu kan udah lelahnya itu kayak udah terbayarkan gitu. Nah, kalau di dalam perawatan keperawatan ya, sistem enggak ya bukan kerja ya. Sistem kerja itu 8 jam. Sistem kerja 8 jam mas, 8 jam kerja. dari jam 8 sampai jam 2 siang. Oh, itu enggak shift-shiftan. Itu shift-shiftan. Oh, Ada shift pagi, siang sama malam. Nah, kan terkadang juga setiap jurusan itu juga apapun yang kita pilih tetap mengandung resiko gitu kan. Pasti mas. Ada nggak kendala ketika di lapangan lagi praktek, kemudian apa ada nggak kendalanya di situ? Untuk kendala pas lagi praktek itu tremor sih mas sebenarnya. Tremor. Gemetaran gitu. Pas masih mau masangin infus atau apa. Oh, itu kendala saya sekarang mas, masih tremor ya. Itu kok bisa kayak gitu, kenapa? Karena belum menguasai atau Karena belum menguasai kayaknya mas. masangin infus? Takutnya kenapa itu? Takutnya salah tusuk mas. Oh, salah tusuk. Ya takutnya nanti kan kalau salah tusuk kan bisa pecah pembuluh darahnya, bisa ngulang lagi. Oh ya, Kasihan pasiennya sakit mas kalau diulang lah itu. iya. Berarti pertama itu Iya pertama itu. kendala kendala yang dialami itu ya. Sekarang itu sih Baru itu belum ada yang lain berarti ya. Nah, kalau masang infus itu melakukan perawat, terus Nancy juga ya Mbak? Iya Nancy juga. Nah, kalau tensi seperti itu kan ada yang naik, ada yang turun gitu. Iya ada yang naik, ada yang turun. Nah itu kan kalau turun itu disebabkan oleh apa sih mas? Kalau tensi kita turun gitu. Kalau turun itu sih sebenarnya disebabkan oleh ini mas, apa? Bisa karena kecapean. Oh, kecapean. Berarti ketika kita mau tes tensi itu ya. Jadi misalnya kita hari ini mau tes, berarti nanti malam itu nggak boleh begadang gitu. Nggak boleh begadang, nggak boleh rokok sama minum kopi mas. Kalau bisa. Oh, itu bisa menurunkan tensi semua. Nah, kalau tinggi mas, ini kan tinggi apa karena pikiran, apa karena Bisa juga sih karena pikiran, karena pola makan juga sih mas. pola makan yang kurang sehat itu. Ini keperawatan, tapi juga ya kalau obat beda lagi. Itu farmasi, urusannya farmasi. Jadi cuma intinya merawat gitu ya. Iya cuma merawat. Nah, suka duka kayaknya sih. Oke, terus sebenarnya kalau semisal enggak Mas Edi ini sebenarnya dulu jurusan apa sih? Waktu SMA. SMA. Waktu SMA tuh saya Memang ngambil IPS mas. IPS terus keperawatan. Iya. Saya tuh salah ngambil jurusan pas waktu Di SMA. SMA-nya. Soalnya udah pernah ditawarin sama kepala sekolahnya mau ngambil IPA apa IPS. Saya mau ngambil IPS aja pak. Nggak mau masuk IPA katanya enggak. IPA itu kan lebih luas mas. IPA itu emang lebih luas. Pas saya masuk kuliah saya nyesel. Serius. Nggak masuk IPA. Bawa masuk IPA. Iya. Justru di IPS. Iya. IPS beda ya. IPS ke perawatan. Jadi pas masuk perawatan itu saya masih menyesuaikan sama lingkungan. Masih menyesuaikan dengan lingkungannya. Iya pas buat awal masuk itu. Jadi ikutin jalurnya aja gitu. Kan nggak paham juga kan mas. Dari IPS masuknya ke perawatan. Ke perawatan. Terus memutuskan untuk itu. Iya. Ngerawat anak dan juga istri di masa depan. Alasannya itu ya tadi. Dan ini bagi teman-teman yang pengen jadi nggak cuma perawat itu harus cewek ya mas ya? Enggak. Cowok itu juga bisa. Jadi
bagi yang pengen perawat ataupun apa ya bisa kuliah di Aisyah tadi sama Stikes mungkin bisa STIE iya Stikes kalau misalkan mau ke jadi nggak hanya cewek aja. Nah ini Mas Edi ini contohnya dia ngambil keperawatan. Nah sebenarnya malu nggak sih Mas ketika kan mayoritas dominannya kalau perawat itu kan cewek-cewek gitu. Cewek-cewek enggak sih Mas, untuk sekarang nggak malu sih. Sekarang nggak malu karena udah kalau pertama kalinya memang Kalau ada pertama rasa kali itu rasanya malu sih Mas, soalnya kan belum banyak juga tuh yang cowok jadi perawat gitu. yang cowok udah diperawat belum banyak seperti sekarang ini Iya, kalau tuh sekarang sih udah terlalu banyak juga sih yang cowok jadi perawat. jadi juga Udah biasa. udah biasa melihat tuh. Oke, untuk opening Mas, untuk kita udah bicarakan ya sedikitnya tentang perawatan seperti itu tadi. Nah untuk kedepannya nih Mas, kedepannya ya bukan kedepannya, untuk pesan untuk teman-teman bagi yang apa Mau ngambil ilmu keperawatan. keperawatan monggo bisa disampaikan. Untuk teman-teman yang mau ngambil ilmu keperawatan, untuk kedepannya bisa masuk Stikes atau universitas. Saran saya lebih baik dibicarakan sama orang tuanya terlebih dahulu, karena tergantung orang tua masih sanggup apa enggak. Iya. Soalnya kan kita tahu sendiri ilmu kesehatan itu kan biayanya mahal. Mahal. Jadi jangan menyusahkan orang tua kalau orang tuanya nggak mampu. Jadi jangan memaksakan kehendak kita. Iya. Oke, itu teman-teman semuanya tentang topik kita pada hari ini untuk keperawatan ya, sedikit kita bincang-bincang, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang memang kalian suka dengan video ini. Silahkan kalian like, apabila kalian lebih suka lagi kalian subscribe. Kalau ya, kalian subscribe dan juga jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman atau keluarga kalian. Dan juga kalau misalkan kalian dirasa video ini kurang, silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Tentunya di situ ya, udah ada kolom komentarnya, nggak usah nulis gitu kan, sudah ada di situ. Silahkan kalian komen, itu buat nantinya untuk masukan buat channel Tok Tok TV. Mungkin itu, terima kasih Mas Edi atas waktunya ya. Mudah-mudahan di bidang keperawatan sukses selalu. Dan juga menjadi nantinya perawat ya. Amin. Perawat. Dan mungkin cukup sekian bincang-bincang kali ini. Saya Syarul Isnanto, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.